Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai pembubutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Argon Sidik Arasid dengan NIM 52014200002 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Rombel A. Pembubutan. Kali ini kita akan membahas beberapa poin mengenai pembubutan ini. Di antaranya, apa itu mesin bubut, apa saja bagian-bagiannya, jenis pahat yang digunakan dalam pembubutan, kemudian jenis material pembentuk pahat tersebut, dan yang terakhir contoh perhitungan agar mendapatkan proses pembubutan yang benar dan maksimal. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin perkakas untuk memotong benda kerja yang berputar dengan proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara menggerakkan pahat menuju benda kerja. Gerakan pemotongan atau penyayatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu gerak pemotongan sejajar dan melintang terhadap sumbu benda kerja. Selanjutnya, bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya dapat dilihat pada gambar. Berikut merupakan bentuk mesin bubut beserta nama-namanya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, headstock. Headstock ini berfungsi sebagai dudukan cak dan wadah poros spindle mesin. Apabila spindle mesin ini berputar, maka cak juga akan ikut berputar. Selanjutnya, tuas roda gigi. Tuas roda gigi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan poros spindle. Apa gunanya mengatur kecepatan poros spindle? Poros spindle diatur kecepatannya untuk mendapatkan proses pembubutan dengan hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Selanjutnya, cak. Cak ini berfungsi untuk mencekam benda kerja. Jenis-jenis cak sendiri ada beberapa, contohnya cekam raham 3, cekam raham 4, dan cekam raham 6. Selanjutnya adalah coolant supply. Apa fungsinya? Coolant supply ini berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin saat proses pembubutan sedang berlangsung. Hal ini bertujuan agar pahat tidak cepat aus dan agar tetap terjaga ketajamannya. Selanjutnya adalah toolpost. Apa sih fungsi dari toolpost tersebut? Toolpost berfungsi sebagai tempat dudukan pahat. Apabila dudukan pahat atau toolpost ini memiliki lebih dari satu slot, maka akan memudahkan operator saat melakukan pembubutan, sehingga operator tersebut tidak lepas pasang setiap pahat yang akan digunakan. Contohnya, ketika melakukan pembubutan facing atau pembubutan muka, dan selanjutnya akan melakukan pembubutan memanjang, maka dengan adanya slot yang lebih, maka hanya perlu memutar toolpost tersebut agar sesuai dengan pahat yang akan digunakan. Apabila hanya memiliki satu slot, maka operator tersebut harus menggantinya terus-menerus apabila ingin melakukan pembubutan yang berbeda. Selanjutnya adalah eretan atas. Fungsi dari eretan atas yaitu melakukan penyayatan sudut tertentu yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya adalah eretan melintang. Eretan melintang berfungsi untuk penyayatan arah melintang sumbu benda kerja. Eretan ini biasanya digunakan untuk proses pembubutan muka atau facing. Dan keistimewaan dari eretan melintang ini ialah dapat digerakkan secara otomatis. Kemudian eretan memanjang. Apa fungsi dari eretan memanjang ini? Fungsinya ialah untuk melakukan penyayatan sejajar dengan sumbu benda kerja. Sama halnya dengan eretan melintang, eretan memanjang juga dapat digerakkan secara otomatis.
Selanjutnya adalah kepala lepas. Kepala lepas berfungsi sebagai alat pendukung benda kerja yang panjang, yaitu dengan cara menopang benda kerja tersebut. Digunakan pada benda kerja yang panjang, contohnya pada pembubutan rata terhadap benda kerja yang panjangnya 80 cm, maka operator dapat melakukan pembubutan memanjang tersebut dengan sekali pemotongan dan mendapatkan hasil yang sama rata dari bagian depan sampai belakang. Selanjutnya, poros pembawa. Poros pembawa ini sebagai penggerak eretan ketika melakukan gerakan otomatis. Poros pembawa ini dapat menjalankan eretan memanjang dan eretan melintang, seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Kemudian poros transportir. Poros transportir ini merupakan penggerak eretan ketika melakukan penyayatan ulir. Berbeda dengan poros pembawa yang hanya melakukan penyayatan biasa. Poros transportir ini melakukan penyayatan ulir dan dapat digunakan untuk membuat ulir kanan dan ulir kiri maupun ulir ganda. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Selanjutnya adalah meja mesin. Meja mesin merupakan dudukan eretan dan kepala lepas. Bagian selanjutnya yaitu emergency stop, tuas motor, dan rem kaki. Emergency stop. Fungsi dari tombol ini merupakan bagian dari mesin bubut untuk memutuskan aliran arus pada listrik ketika kondisi darurat yang dapat menyebabkan bahaya bagi operator mesin dan benda kerja tersebut. Selanjutnya tuas motor. Tuas motor berfungsi untuk menjalankan atau mematikan motor penggerak mesin, atau dikatakan sebagai tombol on-off terhadap mesin tersebut. Selanjutnya rem kaki. Rem kaki berfungsi menghentikan putaran mesin pada posisi tertentu saat proses pembubutan. Tadi merupakan fungsi-fungsi dari bagian-bagian mesin bubut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pahat. Pahat yang digunakan dalam mesin bubut ini ada beraneka ragam. Mengetahuinya kita akan membahasnya setelah ini. Yang pertama yaitu pahat bubut rata kanan. Pahat ini berfungsi untuk membubut diameter luar dengan arah penyayatan dari kanan ke kiri dengan sudut puncaknya sebesar 80 derajat. Kemudian pahat bubut rata kiri. Sama halnya dengan pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri ini digunakan untuk membubut diameter luar dengan arah penyayatan sebaliknya atau dari kiri ke kanan. Kemudian pahat muka atau facing. Fungsinya untuk membubut muka benda kerja, arah gerakan penyayatannya melintang. Jadi pahat muka ini digerakkan oleh eretan melintang ya. Gerakan penyayatannya ini harus benar apabila kita dari diameter terjauh benda kerja dari jangkauan eretan, maka pemutarannya harus searah jarum jam. Dan apabila searah jarum jam, maka gerakan penyayatannya dari diameter terdekat benda kerja. Kemudian pahat potong atau alur. Pahat ini berfungsi untuk memotong benda kerja atau membuat alur pada diameter luar. Fungsinya misal kita akan membuat ulir. Nah, untuk membatasi ulir dan bagian benda kerja selanjutnya, maka kita dapat membuat alur tersebut agar ulir tidak melebihi batas ketentuan yang ada pada job. Kemudian pahat ulir. Nah, pahat ini digunakan untuk membuat ulir pada diameter luar benda kerja. Dapat digunakan untuk membuat ulir kanan, ulir kiri, maupun ulir ganda. Tergantung bagaimana kita mengatur mesin bubut tersebut. Jenis-jenis ulir yang dapat dibuat yaitu ulir Whitworth dengan sudut penyayatannya sebesar 60 derajat. Sedangkan ulir metris
dengan sudut 55 derajat. Kemudian pahat bentuk atau radius. Pahat ini digunakan untuk memotong benda kerja atau membuat alur pada diameter luar. Memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kanan dan ke kiri atau maju tegak lurus dan dapat menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. Pahat ini tergantung akan dibuat seperti apa. Contohnya akan membuat radius 2 mili. Nah, kita dapat membuat pahat radius 2 mili dengan mengemalkan pahat tersebut. Kita gerinda terlebih dahulu. Kemudian kita dapat melakukan penyayatan terus-menerus dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, pahat chamfer. Pahat chamfer ini berfungsi untuk menumpulkan benda kerja. Fungsinya agar benda kerja tersebut tidak melukai operator mesin. Dan sudutnya 45 derajat. Nah, pada benda kerja walaupun job sheet-nya tidak mencantumkan ukuran chamfer, sebaiknya kita tetap menchampernya. Nah, berapa ukurannya? Apabila pada job sheet tersebut tidak dicantumkan, yaitu ukurannya sebesar 0,2 mm kali sudut chamfer tersebut, yaitu 45 derajat. Selanjutnya adalah pahat rata dalam. Pahat ini digunakan untuk melakukan proses penyayatan diameter dalam atau untuk memperbesar diameter lubang. Pada pahat bubut rata dalam ini, jika pada pahat bubut ISO memiliki dua macam, yaitu ISO 8. Fungsinya untuk memperbesar diameter lubang tembus dengan sudut 75 derajat yang tidak dapat melakukan pembubutan bertingkat pada diameter lubang. Selanjutnya adalah ISO 9. Fungsinya untuk memperbesar diameter lubang yang tidak tembus dengan sudut sebesar 92 derajat dan dapat melakukan pembubutan bertingkat pada diameter lubang benda kerja. Sehingga pahat bubut rata dalam ini memiliki dua jenis pahat dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, pahat facing dalam. Pahat ini digunakan untuk melakukan penyayatan muka atau facing pada bagian lubang. Kemudian pahat alur dalam. Pahat alur ini sama halnya dengan pahat alur luar. Bedanya kita dapat membuat alur pada diameter dalam atau lubang. Dan yang terakhir, ini pahat ulir dalam. Bisa digunakan untuk membuat ulir kanan, ulir kiri, maupun ulir ganda. Baik, tadi merupakan jenis-jenis pahat beserta fungsinya saat melakukan proses pembubutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai material dari pembentuk pahat tersebut. Material pembentuk pahat dapat dilihat pada PowerPoint. Di antaranya ada baja karbon tinggi, high speed steel atau HSS, baja paduan non-ferro, widya atau karbida. Yang pertama, baja karbon tinggi. Benda kerja dengan material ini cocok untuk digunakan pada benda kerja berbahan baja lunak dan kuningan. Memiliki kecepatan potong sebesar 5 meter per menit dan dengan ketahanan suhu mencapai 250 derajat Celcius. Selanjutnya, pahat bubut high speed steel atau HSS. Biasanya material pembentuk pahat ini tidak hanya digunakan pada pahat saja, dapat juga digunakan untuk membuat alat-alat lain yang juga digunakan pada proses pembubutan atau mesin perkakas lainnya. Contohnya yaitu mata bor, pisau fris, dan lain-lain. Pahat ini memiliki ketahanan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Pada material ini terdapat tungsten, namun digantikan dengan molybdenum sebab bahan tersebut lebih murah. Selanjutnya, baja paduan non-ferro.
Baja ini usia pakainya lebih lama dibandingkan HSS atau high speed steel tadi. Dan kehilangan kekerasan pada suhu 800 derajat Celcius. Namun pahat ini memiliki kekurangan, yaitu bila menerima beban kejut akan patah. Jadi kita dalam menggunakan baja paduan non-ferro ini pada saat melakukan proses pembubutan, kita harus berhati-hati agar tidak merugikan terhadap perusahaan. Widya atau karbida. Bahan dengan bahan ini diproduksi melalui proses metalurgi pada suhu 1000 derajat Celcius. Kekuatan dan ketahanan ausnya sangat tinggi dan memiliki kecepatan potong lebih cepat 6-8 kali daripada pahat jenis HSS. Kelebihan lainnya ialah kapasitas produktivitasnya sangat tinggi. Biasanya digunakan untuk pengerjaan baja yang telah dikeraskan, namun tetap menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas kehalusan yang baik. Ya, kita akan menuju material pembentuk pahat selanjutnya, yaitu keramik dan sintered oxide. Pahat dengan bahan ini cocok untuk benda kerja berbahan plastik dan memiliki ketahanan panas mencapai 1200 derajat Celcius. Dengan ketahanan abrasi yang tinggi dan kecepatan potongnya mencapai 500 meter per menit. Dari spesifikasi pahat ini cocok digunakan untuk proses penyayatan benda kerja terus-menerus. Selanjutnya, pahat bubut dari material cement. Pahat ini merupakan campuran dari keramik dan logam, di mana campuran keramik sendiri sebanyak 90% dan logam 10%. Dan dibentuk melalui proses metalurgi. Dengan catatan, apabila presentase logam ditambah, maka akan meningkatkan ketahanan kerapuan dari pahat tersebut, namun akan mengurangi ketahanan ausnya. Nomor 7 yaitu pahat diamond atau berlian. Pahat ini memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi dari pahat-pahat yang lain. Dengan kecepatan potongnya mencapai 1500 sampai 2000 meter per menit dan bertahan dengan suhu lebih dari 1500 derajat Celcius. Kemudian material pahat dari kubik boron nitrit atau lebih dikenal dengan borozon. Pahat ini dari campuran nitrogen dan boron dengan proses metalurgi juga. Dapat digunakan untuk benda kerja yang berbahan dasar dari berlian dan dapat digunakan juga sebagai gerinda pahat material HSS. Jadi selain fungsinya sebagai pahat, material ini biasanya juga digunakan untuk membuat gerinda sehingga memberikan permukaan finishing yang baik. Kemudian ini merupakan material pembentuk pahat dua terakhir, yaitu ucon. Material pahat ini terdiri dari 50% kolombium, 30% titanium, serta 20% tungsten. Dengan material ini dikembangkan oleh Union Carbide di negara Amerika Serikat. Merupakan paduan logam dengan permukaan luar yang keras dan intinya lunak. Namun karena harganya mahal, oleh sebab itu pahat ini jarang digunakan pada proses-proses pembubutan. Dan yang terakhir yaitu sialon. Pahat ini terbuat dari proses metalurgi serbuk, yaitu mencampur serbuk bahan dari silikon, nitrogen, aluminium, serta oksigen, dan dibentuk melalui proses metalurgi dengan panasnya mencapai 1800 derajat Celcius dan kekerasannya lebih tinggi dari
pahat bermaterial keramik. Memiliki kecepatan potong lebih cepat 2-3 kali lipat dari keramik juga. Selain itu, digunakan untuk pemotongan terputus. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perhitungan agar mendapatkan proses pembubutan yang maksimal. Yang pertama ialah kecepatan potong atau cutting speed. Rumus dari kecepatan potong ini yaitu Pi kali D dikali N bagi 1000 dengan satuannya meter per menit, di mana D merupakan diameter dari benda kerja tersebut dengan satuan milimeter, N merupakan putaran spindle atau putaran mesin dengan satuannya putaran per menit atau RPM, dan Pi konstan yaitu 3,14. Contoh perhitungannya dapat saudara lihat pada PowerPoint tersebut, yaitu benda kerja memiliki diameter sebesar 66 mm, dibebut dengan kecepatan putaran spindlenya sebesar 160 putaran per menit. Hitunglah kecepatan potong yang terjadi pada proses pembubutan tersebut. Ya, mari kita jawab. Dari rumus kecepatan potong tadi kita masukkan terlebih dahulu, yaitu Pi kali diameter kali kecepatan putaran spindle dibagi 1000, yaitu 3,14 dikali diameter benda kerja tersebut sebesar 66 mm dan dikali kecepatan putaran spindlenya sebesar 160 dibagi 1000, sehingga didapatkan hasil kecepatan pemotongannya sebesar 33,15 meter per menit. Selanjutnya, ini adalah kecepatan potong juga. Untuk kecepatan potong dari bahan khusus sudah dibuatkan oleh pabrik yang membuat bahan tersebut, serta dicantumkan juga jenis alat potongnya. Bahan alat potong umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu HSS dan karbida. Berikut tabelnya. Dapat dilihat bahan dengan baja lunak atau mild steel menggunakan bahan HSS memiliki kecepatan potong sebesar 18-21 meter per menit. Sementara pada bahan karbida memiliki kecepatan potong sebesar 30-250 meter per menit. Dari bahan-bahan selanjutnya dapat saudara lihat di tabel tersebut. Sudah, kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu kecepatan putaran mesin atau N. Dari rumus kecepatan potong tadi, kita juga dapat menghitung kecepatan putaran mesin, yaitu N. Rumusnya adalah cutting speed atau kecepatan potong dikali 1000 dibagi Pi konstan dikali diameter dengan satuannya yaitu RPM. CS merupakan kecepatan potong dengan satuan meter per menit sesuai rumus yang pertama tadi. D diameter benda kerja, Pi konstan 3,14. Contoh perhitungannya, sebuah baja lunak dengan diameter 40 mm akan dibobot dengan kecepatan potong sebesar 35 meter per menit. Yang ditanyakan berapa kecepatan putaran RPM dari spindle tersebut. Jawab. Kita pertama memasukkan rumus tersebut. Rumusnya terlebih dahulu. Cutting speed kali 1000 dibagi P konstan kali diameter, di mana kecepatan potongnya sebesar 25 dikali 1000 dibagi 3,14 dikali diameter benda kerja tersebut sebesar 40. Kita mendapatkan hasil sebesar 199,4 RPM putaran per menit. Sehingga kita melakukan pengaturan kecepatan pada saat proses pembubutan ialah yang paling mendekati
dengan nilai perhitungan di atas agar mendapatkan proses pembubutan yang maksimal. Selanjutnya adalah kecepatan pemakanan, dilambangkan dengan F. Rumusnya adalah F besar sama dengan F kecil kali N, di mana F kecil merupakan besarnya pemakanan atau berapa mili bahat kita masuk terhadap benda kerja, dan N merupakan putaran mesin. Contoh perhitungannya adalah benda kerja dengan diameter 60 mm dibubut dengan kecepatan potong sebesar 25 meter per menit, dan besarnya pemotongan atau pemakanan adalah 0,3 mm per putaran. Dari data tersebut, tentukan besarnya kecepatan pemakanan benda kerja yang terjadi. Jawab. Kita pertama harus memasukkan rumusnya terlebih dahulu dan mencari putaran mesinnya terlebih dahulu, yaitu 25 dikali 1000 dibagi 3,14 kali 60. Kita akan mendapatkan putaran mesin sebesar 132,69 rpm. Selanjutnya kita dapat mencari kecepatan pemakanannya, F kali N, yaitu 0,3 dikali kecepatan putaran mesin tadi sebesar 132,69. Kita akan mendapatkan hasil kecepatan pemakanannya sebesar 39,8 mm per menit. Sehingga besarnya kecepatan pemotongan tadi, yaitu pahat akan bergeser sejauh 39,8 mm selama 1 menit. Ya, sekian dari saya. Tadi merupakan materi-materi mengenai pembubutan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.